Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Baik teman-teman sekalian, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah pengantar ilmu komputasi, yaitu input, output, dan storage device. Baik, mungkin tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk pada poin yang pertama. Ya, poin yang pertama itu input output device. Jadi secara umum perangkat input output dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu perangkat blok, perangkat yang menyimpan informasi dalam blok-blok berukuran tertentu, dan setiap blok memiliki alamat masing-masing. Setiap blok pada perangkat ini bisa diakses dan ditulis secara independen. Contoh perangkat blok adalah disk. Kemudian yang kedua ada perangkat karakter, yaitu perangkat yang mengirim dan menerima sebarisan karakter tanpa menghiraukan struktur blok. Contoh perangkat karakter adalah printer, network interface, dan perangkat yang bukan disk. Perangkat yang tidak memenuhi kedua kriteria di atas dinamakan clock. Clock merupakan perangkat yang tidak memiliki blok beralamat, tidak mengirim, dan menerima barisan karakter, melainkan hanya menginterupsi dalam jangka waktu tertentu saja. Ya, kita lanjut. Kemudian kita masuk pada unit input-output. Jadi unit input-output terdiri dari dua komponen. Yang pertama itu ada komponen mekanis, yang merupakan perangkat input-output itu sendiri seperti mouse, monitor, dan lain-lain. Yang kedua ada komponen elektronis, disebut juga dengan controller untuk perangkat. Perangkat input-output tidak berhubungan langsung dengan prosesor. Controller yang menjadi penghubung antara prosesor dengan perangkat. Perangkat input-output berkomunikasi dengan sistem komputer melalui sinyal yang dikirimkan melalui kabel maupun udara atau wireless. Kemudian perangkat input-output itu berhubungan dengan mesin melalui suatu titik yang bernama port. Port input-output terdiri dari 4 register, yaitu data in register, data out register, status, dan juga control. Ya, kita masuk pada poin yang berikutnya, yaitu input device. Jadi input device adalah alat yang digunakan untuk menerima input dari luar sistem dan dapat berupa sinyal input atau maintenance input. Di dalam sistem komputer, sinyal input berupa data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer. Sedangkan maintenance input berupa program yang digunakan untuk mengolah data yang dimasukkan. Dengan demikian, alat input selain digunakan untuk memasukkan data, juga digunakan untuk memasukkan program. Ya. Beberapa alat input juga itu mempunyai fungsi ganda. Di samping sebagai alat input, juga berfungsi sebagai alat output sekaligus. Alat yang demikian disebut sebagai terminal. Terminal dapat dihubungkan ke sistem komputer dengan menggunakan kabel langsung atau lewat alat komunikasi. Contohnya seperti modem, Ethernet, ATM, PDA, kamera digital, dan lain sebagainya. Peralatan yang hanya berfungsi sebagai alat input dapat digolongkan menjadi alat input langsung dan tidak langsung. Alat input langsung yaitu alat yang dimasukkan langsung diproses oleh alat pemroses. Sedangkan alat input tidak langsung melalui media tertentu sebelum suatu input diproses oleh alat pemproses. Kita lanjut pada poin berikutnya. Nah, ini alat input langsung. Jadi alat input langsung itu ada 4. Yang pertama ada keyboard, pointer, scanner, dan juga sensor. Nah, kita masuk pada poin yang pertama, itu keyboard. Keyboard merupakan alat input yang paling umum digunakan. Input dimasukkan ke alat proses dengan cara mengetikkan lewat penekanan tombol yang ada di keyboard, jenis American Standard, British Standard, Jepang, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada pointer. Pointer merupakan indikator atau penunjuk posisi yang nampak pada layar komputer saat dijalankan. Selain itu, pointer juga digunakan untuk pembuatan grafik, memilih ikon di layar, shooting pada games, dan lain sebagainya. Contoh dari pointer yakni ada mouse, touchscreen, like pen, stylus, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga ada scanner. Scanner merupakan alat input yang menggunakan teknologi CCD, Charge Coupled Device, pemindahan objek. Gambar atau tulisan dilakukan dengan cahaya yang dipantulkan.
Cahaya yang dipantulkan akan masuk suatu tempat sesuai dengan warna aslinya, cara yang mirip dengan mesin fotokopi. Data yang telah diambil dengan scanner itu bisa dimasukkan secara langsung ke semua aplikasi komputer yang mengenali teks ASCII. Perbedaan tiap scanner dari berbagai merek terletak pada pemakaian teknologi dan resolusinya. Pemakaian teknologi misalnya penggunaan tombol-tombol digital dan teknik pencahayaan. Nah, kemudian yang keempat ada sensor. Itu merupakan alat yang mampu secara langsung menangkap data kejadian fisik. Nah, kita lanjut pada poin berikutnya. Ada alat input tidak langsung. Yang pertama itu ada key punch. Alat input yang dilakukan melalui media punch card atau kartu plong. Kemudian yang kedua ada key to tape. Alat input yang merekam data ke media berbentuk pita atau tape sebelum diproses oleh alat pemproses. Kemudian yang ketiga ada key to disk. Alat input yang merekam data ke media magnetic disk, misalnya disket atau hard disk, sebelum diproses lebih lanjut. Kemudian kita lanjut pada poin yang berikutnya, yaitu output device. Jadi output device itu output yang dihasilkan dari pemproses, dapat digolongkan menjadi 4 bentuk, yaitu tulisan dalam bentuk huruf, angka, atau simbol khusus, ada image, suara, dan bentuk lain yang dapat dibaca oleh mesin atau machine readable form. 3 golongan pertama adalah output yang dapat digunakan langsung oleh manusia, sedangkan golongan terakhir biasanya digunakan sebagai input untuk proses selanjutnya dari komputer. Nah, peralatan output dapat berupa yang pertama ada hard copy device, yaitu alat yang digunakan untuk mencetak tulisan dan image pada media keras seperti kertas atau film. Contohnya printer dan plotter. Kemudian yang kedua ada soft copy device, yaitu alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan dan image pada media lunak yang berupa sinyal elektronik. Contohnya monitor. Kemudian ada drive device atau driver, yaitu alat yang digunakan untuk merekam simbol dalam bentuk yang hanya dapat dibaca oleh mesin pada media seperti magnetic disk atau magnetic tape. Alat ini berfungsi ganda, bisa sebagai alat output, bisa juga sebagai alat input. Ini pada poin berikutnya, atau poin yang terakhir, yaitu storage device. Storage device merupakan sebuah perangkat penyimpanan yang memiliki fungsi untuk menyimpan berbagai jenis data dari sebuah hasil pemrosesan pada perangkat komputer. Storage device mampu menyimpan berbagai jenis data yang dibuat komputer baik dalam bentuk gambar, dokumen, video, dan lain sebagainya. Device storage sendiri terbagi menjadi dua, yakni ada primary storage atau penyimpanan utama dan juga secondary storage atau penyimpanan sekunder. Primary storage digunakan untuk membaca dan melakukan proses pengolahan data yang ada pada secondary storage. Ciri dari primary storage ini adalah memiliki kecepatan akses yang tinggi, tidak memiliki kapasitas yang besar, mampu diakses langsung oleh CPU, dan hanya bisa menyimpan data sementara sebelum nantinya disimpan secara permanen di secondary storage. Kemudian yang kedua ada secondary storage atau penyimpanan sekunder, adalah media penyimpanan data hasil olahan dari komputer atau CPU. Storage jenis ini juga akan menyediakan berbagai jenis data yang nantinya akan diolah oleh primary storage. Ciri dari penyimpanan sekunder ini adalah memiliki kapasitas yang besar dan mampu menyimpan berbagai jenis file data seperti gambar, dokumen, audio, dan lain sebagainya. Nah, ini jadi itulah tadi teman-teman sekalian presentasi saya terkait dengan input, output, dan storage device. Semoga dengan adanya presentasi ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Lebih dan kurangnya mungkin saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.